atas nama pengalaman beragama dan berbangsa di masa transisi. Ya, Jumatan di Paramadina. Jadi setiap Cak Nur giliran khutbah di situ kemudian turun dari mimbar, disitulah dia akan Diberikan pertanyaan. iya, tujuannya itu bukan untuk kesetaraan rakyat, tapi semakin menciptakan kelas penguasa dengan kelas rakyat itu. Ideologi di awal ini memang ingin diterapkan sampai konsep bernegara, sampai model negara, sistem hukumnya dan lain sebagainya. Nah, tapi kan begitu ini stereo ideologi yang tajam sekali, kan? Ya itu tidak kita tahu kalau kita tidak baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Kita kembali lagi ke konten bincang buku, dan kesempatan kali ini Bang Ipul akan membincang buku dari Nurcholish Madjid. Ini dia bukunya. Atas nama pengalaman beragama dan berbangsa di masa transisi. Nah, buku ini sebenarnya adalah kumpulan pertanyaan terhadap Cak Nur, ya. Pertanyaan terhadap Nurcholish Madjid. Pertanyaan-pertanyaan tentang apa saja tema yang beragam, ya, termasuk politik, agama, dan lain-lain. Itu dijawab oleh Cak Nur, dan jawaban-jawaban itu, pertanyaan-pertanyaan itu dan jawaban-jawaban itu dimasukkan ke dalam buku ini, dihimpun menjadi satu buku ini, gitu. Dan Bang Ipul akan mengulas buku ini, membincang buku ini tentang tema-tema apa saja yang ada dalam buku ini, dan bagaimana pendapat Cak Nur tentang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Nurcholish Madjid. Oke, saya silakan ke Bang Ipul untuk langsung membincang buku dari Nurcholish Madjid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini buku tentang pikiran-pikiran Cak Nur sebenarnya, ini cuman bukan ditulis oleh dia. Ya. Ini kutipan wawancara, ya. Jadi dulu itu di Universitas Paramadina, ya, menurut buku ini ada jadwal khutbah tiap Jumat itu ada khutbah lah. Ya, Jumatan di Paramadina. Jadi setiap Cak Nur giliran khutbah di situ kemudian turun dari mimbar, disitulah dia akan diberikan pertanyaan. Iya. Jadi biasanya dia didatangi oleh misalnya oleh wartawan, oleh siapa saja yang menanyakan soal khutbah itu. Kan orang sebentar khutbah kan tidak bisa diintervensi kan? Jadi begitu dia turun lalu ditanya. Jadi dia jawab itu. Jadi ini himpunan dari yang dikumpul oleh penerbit Dian Rakyat, ya, yang juga merupakan asuhan dari Yayasan Paramadina. Ini tentang isi-isi pikiran Cak Nur yang dikelompokkan berdasarkan tema-tema. Nah, jadi di sini ada beberapa judul, ya, yang tidak mungkin kita bahas semua. Ya. Tapi ada hal-hal yang menarik yang menjadi poin yang bisa kita bincang pada kesempatan kali ini. Antara lain itu ada pemikiran unik dari Cak Nur yang bernuansa tasawuf sebenarnya, tapi sederhana, ya. Sederhana, tapi mungkin di kalangan kita itu akan menimbulkan perdebatan, ya. Menimbulkan kontroversi, menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang setuju atau tidak setuju, ya. Nah, sebenarnya kalau dalam lapangan wacana itu setuju atau tidak setuju tergantung dari argumentasinya, tapi kan orang punya pilihan yang berbeda-beda. Nah, itu, ya, dari segi pandangan dia tentang ajaran Islam,
Ya, ada beberapa poin-poin dan kemudian ada pandangan politiknya dia sebenarnya yang ditemukan di sini, dan kemudian ada pengalaman dia yang sangat penting untuk kita sampaikan. Nah, yang pertama ada di sini yang hasil wawancaranya dia yang bertemu dengan yang membahas tentang jangan sok suci itu. Kan ya, Judul babnya begitu. iya, jangan sok suci. Jadi begini, ini sebenarnya banyak yang diurai di sini. Penanya ini banyak mengeksplor tentang hal-hal, cuman di sini ada yang diselipkan oleh Cak Nur, yaitu ketika mereka datang ya, sowan kepada seorang kiai, ya guru tarekat lah begitu. Guru tarekat ini kan ahli zikir kan, artinya kalau dibandingkan dengan kita, pengamalan kita tentang Islam, agama ya begitu ya, itu bagaikan langit dan bumi ya. Orang mursyid tarekat itu bukan orang sembarangan, orang yang sudah berhasil menjalani ritual tasawuf dan dia menjadi guru. Nah, singkat cerita, dia bertemu dengan seorang mursyid itu, tapi bersama rombongan, bersama teman-temannya. Jadi sampai di guru tarekat, keluar air panas kan, teh, disuguhkan teh. Jadi dia lihat sebagian orang ini tidak minum. Jadi guru tarekat itu tanya, kenapa tidak diminum? Jawabannya mereka apa? Kami lagi puasa. Nah, itu dikomentari oleh Cak Nur di sini. Kejadian itu. Jadi kan pas habis tanya begitu kan, kiai itu kan mesem-mesem. Jadi mestinya kata Cak Nur, di depan kiai kok pamer kesalehan, sok suci begitu. Ya harusnya minum saja kan. Jadi maksudnya ini kita puasa kan, puasa itu sunnah kan. Tapi untuk untuk menjaga diri supaya jangan sampai memperlihatkan kesalehan, menunjukkan kesalehan itu wajib. Kan? Itu kalau bicara soal hukum kan. Nah, tapi soal etika kan sangat tidak beretika sekali kalau kita misalnya yang ini buku itu sampai di itu ya. Tapi kan orang pendapatnya beda-beda. Tapi kalau menurut Cak Nur ya, menurut Cak Nur itu minum saja. Ya, puasa itu kan bisa nanti kan begitu. Jadi ini yang kadang di masyarakat itu ada kan. Saya puasa kan, tapi kau bicara seperti itu di depannya orang yang lebih saleh daripada kalian, meskipun tuh kalian betul-betul puasa ya. Dan kalau misalnya meninggalkan itu, nanti kenapa di hadapan makhluk meninggalkan perintah, padahal itu kan puasa sunnah kan begitu kan. Jadi kedewasaan dalam menjalankan agama. Tapi ini istilahnya bukan berlaku umum, ini pendapatnya Cak Nur. Ini pendapatnya. Jadi jangan disalahpahami bahwa kita membenarkan seluruh itu ya, tapi ini sebatas kita mengutip. Juga ada pendapatnya dia ya, yang beriman kepada Allah tapi musyrik. Di sini judulnya dikasih begitu, yang beriman kepada Allah tapi musyrik. Bagaimana itu? Jadi dia ini sepertinya dalam rangka mengkritik orang-orang yang apa-apa syirik tuh, apa bidah kan, pergi menyangka bahwa menyembah Tuhan dan sebagainya. Jadi Cak Nur di situ dia katakan, dia bilang kita itu sebenarnya tidak perlu takut dengan hal yang begitu, karena kita sudah bunuh itu dengan la ilaha illallah. Jadi ada soal seni patung kan. Ada patung, jangan simpan patung di rumah, nanti itu jadi sesembahan kan.
Tapi menurut Cak Nur, sebenarnya kita ini tidak ada masalah karena semuanya sudah kita bunuh dengan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itulah yang akan membunuh berhala-berhala yang ada di dalam rumah kita. Jadi dia tinggal seni, tidak ada lagi unsur ketuhanan. Misalnya ada lukisan, tuh? Iya. Ada lukisan yang menurut pemahaman segelintir orang bahwa kalau kita simpan itu nanti akan menjerumuskan kita kepada kemusyrikan. Begitu juga patung-patung. Nah, menurut Cak Nur, kita kan ini kan sudah bersahadat. Dan kita simpan di rumah itu kan bukan dalam rangka untuk disembah, tapi dia untuk nilai seni. Kan? Dia mendatangkan nilai. Kenapa dia sudah dianggap sebagai nilai seni? Karena kita sudah bunuh unsur kemusyrikannya itu dengan la ilaha illallah. Dia bilang jangankan patung-patung dan lukisan itu. Kan? Kalau kita tidak pakai pemikiran bahwa semua unsur-unsur itu sudah kita bunuh dengan la ilaha illallah, kan? Bahkan presiden, pejabat-pejabat negara itu semuanya musyrik karena mereka itu duduk meja kerjanya di bawah burung Garuda Pancasila. Apakah itu gambar atau dalam bentuk patung? Nah, burung Garuda ini kan kalau di dalam cerita kisah itu adalah kendaraannya Dewa Wisnu kalau tidak salah ya. Dalam tradisi itu ya, cerita-cerita yang bernuansa Hindu-Buddha ya. Nah, tapi oleh kita kan itu burung Garuda itu sudah dipahami sebagai simbol, bukan lagi sebagai simbol negara ya, bukan lagi sebagai simbol agama. Kan begitu kan? Nah, makanya menurut Cak Nur, kenapa harus musyrik? Kalau mau bilang menyimpan patung dan menyimpan gambar itu musyrik, lebih musyrik lagi Garuda Pancasila itu. Nah, seperti itu. Sama dengan patung Ganesha di Universitas Gajah Mada itu kan. Ya. Nah, itu. Tapi itu bukan, itu yang harus dipahami. Harus lebih dewasa lagi. Nah, ini poin-poin yang sebenarnya menarik ya, tapi tergantung dari pemahaman orang lagi. Nah, tapi yang menarik di sini tuh ketika dia berbicara tentang politik. Jadi Cak Nur ini memang seorang negarawan yang tidak hanya kita kenal sebagai intelektual muslim, tapi dia juga punya jiwa itu bernegara yang baik ya. Jadi dia di sini menampilkan tentang representasi ideologi yang sebenarnya itu kalau kita tarik ke konteks sekarang, mungkin orang-orang apalagi generasi anak-anak muda banyak tidak memahami pendapat-pendapat Cak Nur kalau misalnya buku ini dieksplor ke tengah-tengah publik karena kondisi yang dihadapi waktu Cak Nur hidup ini adalah politik transisi. Transisi itu tokoh-tokoh politik yang tampil itu mewakili ideologi-ideologi tertentu. Nah, kalau konteks sekarang kan ideologi itu hampir tidak terlihat. Misalnya di Pilpres ini kan ada 3 capres, tidak ada representasi ideologi di situ. Kalau dulu ada representasi ideologi Islam, kan? Ideologi Islam itu nilai Islam ideologis, yaitu nilai Islam yang diperjuangkan untuk diterapkan dalam sistem bernegara, baik itu dalam sistem, kalau bukan dalam sistem hukum, sistem negaranya, tapi dia dalam sistem sosial. Masa transisi ini Orde Baru ke reformasi. Orde Baru itu kan cirinya otoriter, kan, kontrol negara. Nah, orang sering menyebut Orde Baru ini fasis. Jadi bedanya fasisme dengan di negara komunis juga sebenarnya diktator, kan, otoriter. Nah, tapi beda antara
komunisme dengan fasisme itu. Kalau fasisme kan lebih kepada apa, superpower negara, ya. Tapi kemudian diikuti oleh kontrol, apa, tidak, tujuannya itu bukan untuk kesetaraan rakyat, tapi semakin menciptakan kelas penguasa dengan kelas rakyat itu, ya. Ya, fasisme. Kalau negara komunis kan negara mengambil alih supaya negara membagi, kan, supaya membagi rata kekayaan negara untuk disalurkan seadil-adilnya pada rakyat. Nah, disitulah, ya. Jadi ada representasi politik. Sebenarnya di zamannya Cak Nur itu sudah terasa oleh dia bahwa dari politik ideologi ke politik representasi kelompok, dari representasi ideologi ke representasi kelompok. Jadi misalnya dulu itu yang dianggap mewakili umat Islam adalah Habibie di pemerintahan. Nah, begitu Soeharto tumbang, jatuh pada tahun 98, nah Habibie naik jadi presiden pengganti. Nah, kenapa Habibie sangat disambut oleh umat Islam? Karena dianggap sebagai representasi umat Islam. Representasi umat Islam yang mewakili Jadi umat Islam merasa terwakili dengan Habibie karena dia adalah ICMI, ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, sebagai cendekiawan itu, sebagai cendekiawan Muslim, jadi di bawahnya itu ormas-ormas Islam, ya kan, kelompok-kelompok Islam itu menyatu satu suara untuk Habibie. Nah, tetapi di sisi lain ada sekelompok mahasiswa, ada mahasiswa yang masih menolak Habibie jadi presiden. Karena biar bagaimana Habibie itu anak asuhnya Orde Baru. Jadi nanti dikhawatirkan reformasi itu tidak berubah, tidak akan terwujud karena yang berkuasa masih representasi Orde Baru. Nah, tapi di sini yang penting untuk dilihat bahwa representasi Habibie mewakili umat Islam itu bukan dari sisi ideologi, lagi, kan? Cita-cita bersama itu, ya, cita-cita dari sistem konsep keislaman itu, konsep Islam kemudian diperjuangkan jadi satu nilai yang dianut bersama, bukan itu poinnya. Tapi representasi itu dibaca sebagai perwakilan umat Islam secara identitas. Nah, di sini sudah mulai bergeser, kan? Mungkin itu yang ingin ditegaskan oleh Cak Nur, ya. Nah, itu juga misalnya di sisi lain ada misalnya representasi sosialis, nasionalis, misalnya Megawati, kan? Ada Megawati yang nasionalis yang tidak sama modelnya dengan Habibie, dan kelompok-kelompok yang mendukung Habibie tidak sama. Nah, kemudian ada Amin Rais, kan? Kelompok Islam juga, ya, representasi Islam, tapi Amin Rais ini kan suka mengkritik, kan? Dan cenderung tidak disuka oleh banyak orang. Nah, di sisi lain juga ada representasi militer. Jadi bukan lagi pemikiran, tapi sudah representasi kelompok. Nah, itu ciri khas di Orde Baru. Kalau kita tarik ke belakang, pertarungan itu masih sangat kental dengan ideologi. Ya. Misalnya di era Soekarno, kan, ada nasionalis agama komunis, ya, Nasakom.
Soekarno mewakili nasionalis, Kartosuwiryo mewakili agama atau Islamis, ya, dan Semaun ya mewakili komunis. Nah, tapi di awal ini, ideologi di awal ini memang ingin diterapkan sampai konsep bernegara, sampai model negara, sistem hukumnya dan lain sebagainya. Nah, tapi kan begitu ini stereo ideologi yang tajam sekali, kan? Ya itu tidak kita tahu kalau kita tidak baca buku, ya. Kita membaca buku pun kalau tidak memahami konteks yang terjadi pada saat itu tidak. Nah, jadi puncak dari representasi ideologi politik itu, ya, tokoh politik yang mewakili pikiran berdasarkan ideologinya masing-masing, itu seiring dengan transisi dari Orba ke reformasi, begitu juga dari transisi dari ideologi ke identitas. Kan gitu kan. Nah, identitas itu nanti masih bisa kita temukan waktu Pilpres itu menghadapkan Jokowi dengan Prabowo. Kan ada suara umat Islam dan ada suara nasionalis, ya, umum, ya. Nah, tapi sudah dalam bentuk identitas, kita tidak disuguhkan lagi tentang pemikiran, tapi tinggal disuguhkan identitas. Ini kelompok Islam, ini bukan kelompok Islam, tapi bukan kelompok Islam, bukan non Islam, tapi dia nasionalis lah, dianggap nasionalis, yang umum begitu, yang antara umat Islam dan yang umum, kayak begitu. Tapi dia bukan lagi pemikiran, tapi dia sudah identitas. Tuh, begitu. Nah, makanya sehingga Cak Nur punya pandangan. Iya, pandangan itu yang membuat kita berpikir seperti itu, ya. Nah, representasi. Nah, makanya dia bisa menjelaskan bahwa kenapa Habibie itu, kan Presiden Habibie ini waktu naik jadi presiden setelah tumbang Soeharto, dia diberikan PR bikin pemilu, kan? Bikin pemilu, dan pemilu itu dipersiapkan harusnya idealnya 2 tahun. Tapi karena militer tidak suka kepada Habibie, maka sebagai garansi yang diberikan daripada Chaos, oke, kasih dia 6 bulan. Tuh, Cak Nur bikin surat kasih ke militer. Dia hanya 6 bulan. Jadi supaya tidak ada Chaos. Nah, gitu. Nah, itu ya. Dan yang tidak lupa bahwa menurut Cak Nur itu politik itu harusnya tidak hanya berhenti pada pendidikan politik, kan? Yang dipuncaki oleh debat capres dan cawapres. Ya, tapi bagaimana politik itu harusnya mengatur tentang bagaimana masyarakat itu berpikir untuk mengerti konsep bernegara ini. Jadi kalau debat capres menurut dia hanya pendidikan politik, kan? Artinya pendidikan politik itu ketika masyarakat melihat debat capres itu sebagai penampilan capres dan cawapres itu dalam menyampaikan gagasan, sehingga menurut dia dalam debat dalam Amerika di pemilihan presiden Amerika itu yang terjadi yang terpilih itu bukan capres yang punya konsep bagus, yang seharusnya jadi, tapi yang terpilih itu orang yang retorikanya. Nah, di situ Cak Nur ingin membuktikan bahwa sebenarnya dalam dunia politik itu masih berlaku ketokohan lebih penting daripada gagasan. Itu yang terjadi di masyarakat. Cak Nur mau sampaikan itu. Jadi debat capres, jadi politik ini jangan hanya dipuncaki pada debat capres, tapi harus dibangun pendidikan politik dari awal. Karena kenapa? Pas debat capres itu nanti tidak berpengaruh isi gagasan.
yang berpengaruh penampilan ketika dia menyampaikan retorika dengan suara yang berat, suara yang menggebu-gebu kan, suara yang tegas, atau suara yang apa, atau dia dari mana, atau itu yang bermain. Dan itu mungkin yang sama antara politik dulu dengan sekarang. Nanti gagasan itu akan. Jadi makanya menurut Cak, ini sebenarnya pelajaran yang penting. Itu antara Richard Nixon dengan John Kennedy waktu debat capres. John Nixon ini punya kepemimpinan, tapi suaranya ketika debat campreng kan. Begitu maju John Kennedy dengan suara yang berat, tapi dari segi pengalaman kan Nixon yang jauh lebih baik karena dia berpengalaman. Bahkan ketika dia jadi wakil presiden kan, dia dianggap sebagai seharusnya Nixon yang presidennya. Itu. Tapi kalau di zaman sekarang lagi berkembangnya dunia digital, medsos. Berkembangnya dunia medsos. Jadi semakin itu bisa dibentuk ya. Iya. Jadi semakin semakin terbukanya informasi, mementingkan isi pikiran, mementingkan isi ide itu semakin hilang karena semakin tertutupi oleh apa yang ditampilkan. Ini bisa jadi kan tokoh-tokoh itu menampilkan yang menarik kan, walaupun isi kepalanya tidak ada, kan begitu. Itu kalau kata Rocky Gerung. Ya, Rocky Gerung juga mengatakan itu. Tapi ingat, Cak Nur juga pernah mengatakan seperti itu. Kan? Itu kan. Jadi proses politik itu jangan melihat capres, jangan melihat kandidat-kandidat atau tokoh-tokoh politik kita itu nanti pada saat debat capres atau nanti saat debat kandidat bupati, gubernur dan sebagainya. Tapi itu harus dibangun dari bawah. Harus ada pendidikan politik. Dan itu bahkan belum ada medsos waktu itu. Ya, belum ada medsos, tapi kan kita ini kan lewat gerilyanya kan lewat buku. Diskusi-diskusi di kampus. Kalau sekarang kan gerilyanya sudah lewat medsos, tapi diskusi-diskusinya hilang. Begitu. Diskusinya ada tapi kecil-kecil. Kecil-kecilan dan cenderung tidak diminati, basi lah katanya gitu kan. Bahkan oleh mantan aktivis sendiri kan menyebut bahwa tradisi seperti itu basi, baca buku, diskusi dan sebagainya. Sekarang sudah politik praktis, Pak. Dan yang terakhir yang ingin kita sampaikan bahwa pengalaman Cak Nur ketika lengsernya Soeharto. Jadi kan di mindset kita selama ini bahwa sejarah itu adalah sejarah mahasiswa. Tapi di luar dari itu sebenarnya ada kesaksian yang diberikan oleh Cak Nur, dan itu jarang tereksplor, bahwa dia menjadi salah satu tokoh yang menyaksikan bagaimana proses lengsernya Soeharto itu. Jadi begini singkat cerita, bahwa dia punya ide yang harus disampaikan kepada Pak Soeharto, tapi tidak ada yang berani. Jenderal bintang berapapun tidak ada yang berani bicara kepada Pak Harto bahwa Cak Nur menyampaikan, ini kan mahasiswa sudah demo, masyarakat sudah demo. Tapi Cak Nur ingin menyampaikan bahwa satu-satunya jalan supaya masyarakat mengerti apa itu reformasi, yaitu dengan cara Pak Harto mundur. Pak Harto mundur. Nah, persoalannya yang disampaikan ini, isi pikiran Cak Nur ini disampaikan ke markas ABRI, kan? Dan itu siapa yang berani menyampaikan? Dan akhirnya yang menyampaikan itu asisten lah, ya. Asistennya Soeharto, ajudannya Soeharto. Nah, begitu disampaikan, Cak Nur dipanggil ke istana dan sampaikan itu. Dan di luar dugaan ternyata Presiden Soeharto ketawa. Ketawa, diminta mundur itu ketawa. Dan kemudian yang tidak kalah bahwa pidato pengunduran diri Pak Harto itu sebenarnya penuh drama, kan? Penuh apa? Bukan penuh drama, penuh itu ya, pergulatan. Karena ternyata di pidato itu terdiri dari 2 tulisan tangan. Satu tulisan tangannya
Yusril Iza Mahendra dan satu tulisannya tangan Pak Harto sendiri, sehingga pas pembacaan pidato pengunduran dirinya Pak Harto itu bacanya terbata-bata karena banyak coretan-coretan dari Yusril Iza. Nah, itu saja yang kita sebenarnya banyak sekali yang bisa kita sampaikan, cuman waktu ya. Itu saja ya. Supaya teman-teman cari referensi yang ini. Untuk mengkonfirmasi itu. Iya. Oke, itu saja. Itu saja yang sempat kita sampaikan. Ya, terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Kalau ada yang kurang atau ada kekeliruan dari penyampaian tadi, itu tadi review buku, bincang buku dari Bang Ipul membincang bukunya Nurholis Majid dengan judul Atas Nama Pengalaman. Nanti teman-teman bisa cari bukunya ya. Masih banyak sekali yang sebenarnya ingin disampaikan itu dari buku ini, tapi nanti akan tersampaikan semuanya dan teman-teman nanti tidak akan membaca buku itu. Ya, teman-teman harus baca ya, dan terutama dari apa yang tadi sudah Bang Ipul sampaikan untuk mengkonfirmasi sebenarnya apa betul itu yang jawaban dari Cak Nur. Sebenarnya di sini ada juga part ya bicara tentang Gus Dur waktu menjadi presiden, tapi kita tidak usah kita bahas karena itu suasana ini kan tentang Gus Dur. Pembicaraan tentang Gus Dur itu akan berpengaruh kepada calon-calon yang ada ini. Itu silahkan cari, baca, dan kalau mungkin ada tadi dari penyampaian Bang Ipul mungkin ada kekeliruan dari penyampaian kami bincang buku ada kekeliruan, teman-teman bisa luruskan di kolom komentar. Dan untuk teman-teman bisa nonton juga video-video kami yang lain, bincang buku kami yang lain. Ada buku-buku non fiksi, ada juga buku fiksi, itu ada esai-esai dan banyak lagi. Jadi teman-teman bisa cari di video kami bincang buku, dan kami juga akan membuat satu konten lagi dengan judul bedah buku, dan di situ Bang Ipul akan membincang atau membedah buku dari bab per bab. Jadi bab-bab dari buku itu dan Bang Ipul akan membincangnya, tapi itu nantikan, itu masih akan segera akan kami tayangkan di channel kami. Dan itu saja, terima kasih sudah menonton video kami. Kami ucapkan selamat membaca, salam literasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.